Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Budi Manfaat sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Homogen dengan Metode Kontroversi terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas 8 MTSN 5 Kuningan. Pertama-tama, saya ucapkan puji serta syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan hingga saya bisa mempresentasikan proposal penelitian saya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan beranjak pada bab pertama dari proposal penelitian saya. Pada bab pertama ini, saya menyoroti 4 hal terkait penelitian saya. Yang pertama yaitu kompetensi abad ke-21, yang kedua yaitu problem solving, yang ketiga yaitu MTSN 5 Kuningan, dan yang terakhir yaitu model pembelajaran. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya kompetensi atau kemampuan yang dibutuhkan pada abad ke-21 ini setidaknya terdapat 4 kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, kemampuan untuk berkolaborasi. Dan yang keempat yaitu kreativitas serta inovasi. Dari keempat keterampilan tersebut, saya mengambil salah satu keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21 ini, yakni keterampilan problem solving. Pemerintah menyadari adanya kebutuhan sumber daya manusia yang berkemampuan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, yang salah satunya menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa mampu menyelesaikan masalah matematis. Namun pada kenyataannya, hasil PISA 2018 menunjukkan bahwa anak Indonesia hanya mampu meraih nilai 379 pada kemampuan pemecahan masalah matematis dari rata-rata 489. Oleh karena itu, saya coba melihat realita terdekat dengan saya, yakni siswa-siswa pada MTSN 5 Kuningan, khususnya kelas 8. Ternyata pada siswa-siswa kelas 8 MTSN 5 Kuningan mengalami hal serupa. Mereka merasa kesulitan ketika disuguhi sebuah permasalahan matematis. Banyak di antara mereka yang merasa kesulitan untuk memahami soal tersebut, apalagi untuk menyelesaikannya. Kemudian saya mengobservasi kepada guru pengampu mata pelajaran matematika pada siswa kelas 8 MTSN 5 Kuningan. Beliau menyebutkan bahwasannya pembelajaran matematika di kelas biasanya menggunakan dengan model konvensional. Tetapi guru tersebut sering juga melaksanakan model pembelajaran kooperatif atau secara diskusi kepada kelas tersebut. Namun sayangnya, pembelajaran seperti itu kurang berjalan dengan maksimal, sehingga tetap saja kemampuan pemecahan masalah matematis siswa tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, saya mengusulkan sebuah model pembelajaran yang bernama model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan variabel homogen dan metode kontroversi. Sehingga pertanyaan yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah, apakah model pembelajaran kooperatif variabel homogen dengan metode kontroversi efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8 MTSN 5 Kuningan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektifan model pembelajaran kooperatif variabel homogen dengan metode kontroversi dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa kelas 8 MTSN 5 Kuningan. Setidaknya
ada 4 relevansi dalam penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu prosedur kehomogenan dalam pembelajaran kooperatif. Biasanya pembelajaran kooperatif disarankan dengan prosedur keheterogenan, artinya siswa dikelompokkan dalam suatu kelompok yang heterogen kemampuannya. Dalam penelitian ini, pembelajaran kooperatif akan diadakan dengan variabel homogen, artinya dalam satu kelompok siswa memiliki kemampuan kognitif yang sama. Yang kedua, bagi guru, semoga penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mereka untuk memilih model pembelajaran seperti apa yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswanya. Yang ketiga, bagi siswa, penelitian ini akan bermanfaat bahwasannya kemampuan pemecahan masalah matematis dapat ditingkatkan dengan pembelajaran yang sesuai. Dan yang terakhir, keempat, bagi saya, peneliti sendiri dapat mengimplementasikan teori terkait model pembelajaran kooperatif pada realita di lapangan. Pada bab 2, kajian literatur, setidaknya saya membahas 3 hal yang sangat penting, yakni problem solving, pembelajaran kooperatif, dan teori Vygotsky. Komponen yang pertama yaitu keterampilan pemecahan masalah atau problem solving. Problem solving sendiri diartikan sebagai suatu keterampilan dalam penyelesaian suatu masalah matematis dengan penggabungan konsep sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga akhirnya dengan kemampuan ini siswa mampu menyelesaikan masalah matematis dengan baik. Polya dalam Wardani 2010 menyebutkan bahwasannya setidaknya ada 4 tahapan problem solving. Yang pertama yaitu kemampuan siswa untuk memahami masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua yaitu pembuatan model matematika dari persoalan yang didapatkan. Yang ketiga yaitu perencanaan penyelesaian akan seperti apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, penyelesaian masalah serta pengecekan ulang apakah solusi yang diberikan telah tepat untuk permasalahan tersebut. Komponen yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif diartikan sebagai suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan teman-temannya dan berdiskusi mengenai permasalahan yang tengah dihadapi sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Kelompok-kelompok ini berukuran kecil dan paling efektif jika beranggotakan 2-4 orang dan dengan kemampuan yang homogen atau kemampuan kognitifnya itu sama. Komponen terakhir yaitu teori Vygotsky. Jadi dalam teori Vygotsky, seseorang dapat belajar dengan baik ketika dia mampu untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Sehingga pembelajaran kooperatif sangat sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Vygotsky. Selanjutnya beranjak pada bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian yang saya lakukan memiliki desain kuasi eksperimen dengan menggunakan 2 kelas. Kelas yang pertama menggunakan metode pembelajaran kooperatif, selanjutnya disebut dengan kelas eksperimen, dan kelas yang kedua melakukan pembelajaran secara konvensional atau secara biasanya, sehingga pada akhirnya disebut dengan kelas kontrol. Metode penelitiannya saya bagi menjadi 3 komponen yang sangat penting. Yang pertama yaitu teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini saya akan menggunakan teknik purposive sampling, artinya sampel yang diambil tidak secara acak, melainkan dengan ketentuan atau kriteria tertentu. Yaitu pada penelitian ini saya akan mengambil sampel berupa kelas-kelas yang merupakan kelas dengan kognitif yang heterogen. Sehingga pada proses pembelajaran akan terdapat proses diskusi antara siswa yang berkognitif tinggi, sedang maupun rendah. Yang kedua yaitu sumber data yang saya gunakan. Pada penelitian ini saya akan menggunakan sumber data primer. Setelah saya mendapatkan 2 kelompok, atau saya akan melakukan pretest kepada seluruh siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
sehingga dapat diketahui bagaimana awal kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Selanjutnya, saya akan melakukan proses kegiatan belajar mengajar, di mana kelas 1 menggunakan model pembelajaran kooperatif variabel homogen dengan metode kontroversi, sedangkan kelas kedua menggunakan model konvensional seperti biasanya. Langkah selanjutnya, saya akan melakukan post-test kepada seluruh sampel yang saya ambil, sehingga saya dapat melihat bagaimana peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sebelum dan sesudah dilakukannya eksperimen. Selanjutnya, komponen yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya lakukan dalam penelitian ini yaitu teknik uji T independen. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun tulisan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran umum terkait penelitian yang akan saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.